nggak ingat bahasa itu. Hanya karena saya punya teman sekolah di SD, nama Pak Nang, waktu Nang, namanya Nang. Dan sekarang udah di Bandung, namanya di kampung di daerah Sukajadi. Teman saya, akhirnya dia suka datang ke saya di Maharaja waktu masih bujangan. Dan saya juga suka datang ke Maharaja. Sekali waktu saya datang ke Sukajadi ke Sukajadi untuk menemui teman saya itu. Udah begitu kata kakak iparnya begini, oh ayang awewe katanya, kalau bahasa sekarang kamu mau cewek, ada cantik di sini. Kata bilang, saya nggak pernah lihat cantik, mana ada artinya. Dia juga ya. Akhirnya kan ini apa, waktu sesudah itu akhirnya Pak, dia sambil ke cewek itu supaya datang ke rumahnya dia. Tahunya kelihatannya malu-malu, ya. Satu lama mungkin ada setengah baru muncul kelihatan. Nah, udah gitu langsung karena saya waktu masih malu sama perempuan, akhirnya apa? Akhirnya bikin surat. Bikin surat, akhirnya diterima oleh dia. Udah oleh dia diterima, akhirnya dia bilang kepada teman saya itu, boleh katanya. Begitu saya kenal dengan dia, antara seminggu kemudian ada panggilan dari perusahaan yang di Jalan Raya nomor 8 Jakarta. Kamu harus berangkat hari besok atau hari Rabu katanya. Waktu itu kalau nggak salah Senin. Akhirnya gimana? Saya langsung ke Jakarta mengambil perjanjian, membuat perjanjian kerja. Udah memulai kerja, dia memberikan uang ke saya untuk uang muka. Terus saya pulang ke Bandung, pulang lebih antara jam 8:30 malam baru sampai ke rumah. Lama itu saya pamitan ke kepala saya waktu kerja saya di Ayukolot di Sumosa sampai kurang lebih antara 10 malam, 11 malam. Saya permisi sama dia dengan syarat saya mohon izin bahwa saya keluar karena ada panggilan kerja. Akhirnya saya pulang, cuma tidak ada waktu untuk ketemu sama dia. Hanya mungkin saya tahu alamatnya aja. Udah, saya berangkat dia. Udah selama kerja di Ian, saya disuruh kerja di bagian dalam bahasa kerennya milait. Itu bagian dari pekerjaan pemasangan mesin proyek. Nanya proyek yang harus kerja itu adalah bukan langsung ke Freeport, tapi ke Bontang, Kalimantan Timur. Perusahaannya Betel dan kerjanya itu di Kalimantan Timur Bontang, yaitu LNG. Kalau bahasa kerennya sekarang itu LPG, pabrik LPG atau tambang bahan baku LPG atau gas. Saya kerja di situ kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Dengan gaji waktu itu 45.000 gaji pokok, dan waktu itu kurang lebih tahun 75 itu dolar itu hanya 450 rupiah, emas kurang lebih 600 rupiah, dan waktu itu saya keluar tahun 76 dapat uang kurang lebih antara 1 jutaan lah, 1.200.000 sampai 1.200.000. Karena penerimaan tiap bulan itu saya kurang lebih 85.000 sampai 75.000 karena dengan upah kerja lembur dan dengan uang transportasi dari Bandung ke Jakarta ada uang pesangon 1 tahun. Terus lagi itu apa? Hanya karena saya tinggal di Marajon, otomatis saya dengan kakak itu
Cuman liciknya dia itu pura-pura syukurlah bahwa saya datang. Dia pun makanan satu meja penuh yang tidaknya makan cuma sederhana. Akhirnya saya siapkan cuma telepon. Padahal waktu saya rumah dia itu cuma 1 tahun saya nggak bayar. Setahun sesudah saya kerja di Sulawesi, waktu pertama saya kontak, saya bayar. Kurang waktu itu nyewanya bayar ke dia itu antara Rp750. Karena udah biasa nggak lupa lagi dia harganya. Rp150. Sedangkan gaji saya itu hanya Rp1.800 waktu itu. Awal gaji itu antara Rp1.200 naik jadi Rp1.750. Karena di perusahaan yang saya di Record itu adalah perusahaan BUMN, perusahaan negara. Hanya saya bukan menjadi pegawai negeri, bukan, hanya sebagai calon jadi cadangan. Jadi selama 4 tahun 5 tahun nggak naik, akhirnya saya melamar ke akhirnya saya melamar ke beta itu yang di Bontang. Waktu saya di Bontang, gaji saya Rp1.200.000 itu, akhirnya dia tahu gaji saya sama. Dia ngomong begini ke saya, Akang sekarang saya pinjam uang berapa? Rp350. Untuk apa? Memetengsolkan dari Sula Timur. Karena itu hanya berupa tanah biasa. Sebelah sini cuma tanah, akhirnya takut runtuh katanya. Udah, ini uangnya Rp350.000 berikan kepada dia. Udah gitu begitu saya berangkat tahun 76, saya berangkat lagi ke Bontang karena untuk kontak yang kedua. Akhirnya saya kerja di Bontang lagi. Cuman waktu saya ada di Bandung tahun 76 habis pulang dari Bontang, pernah saya kepada saya ngobrol sama bapaknya, bahwa katanya dia namanya manusia itu kalau seperti harus ada pemikat, kata dia. Nah, saya masih belum mengerti begitu. Kalau kambing namanya harus ada pengikat kambingnya kan, untuk menuntun kambing itu tabang gitulah. Karena harus ada tabang pengikat katanya. Jadi kalau Malaysia itu namanya mungkin kalau bahasa tukar kayaknya tukar cincin gitulah. Cuman saya nggak ngerti karena masih belum masalah batasan antara adab sopan santun orang Sunda daerah dan orang Sunda di kota. Adab-adabnya sudah ngerti. Kalau orang kampung kalau kawinnya itu namanya seserahan aja. Kalau orang kota ada namanya tukar cincin. Saya nggak ngerti. Cuman saya pikir langsung kayak itu aja. Akhirnya apa? Waktu itu di dalam tukar cincin, siapa yang bawa cincin? Nggak bawa apa-apa. Cincin emas kurang lebih antara 5 gram 10 gram untuk dia dalam untuk saya. Cuma saya nggak mikir untuk biaya makan hidupnya, nggak ngerti. Akhirnya dia nyanyi, saya datang ke rumah saya nggak ngerti. Wah itu dia membutuhkan itu, saya nggak ngerti sama sekali. Udah dia akan hilang. Udah gitu. Cuman ada waktu kerja itu ada kesepakatan bahwa nanti kawin tanggal 6 April tahun 1977. Padahal saya waktu tahun 76 masih saya kerja di Bontang, Kalimantan. Akhirnya saya pergi lagi ke Kalimantan. Saya kerja di Kalimantan, yang tadinya dia ada namanya cuti sesudah 6 bulan, ada dalam kota ada cuti 6 bulan sekali. Tahunya karena banyak yang mabul, akhirnya nggak dibatalkan. Karena sudah ada perjanjian dengan mertua saya bahwa ada mau kawin ke bulan April. Akhirnya saya mengundurkan diri dari perusahaan bahwa saya bilang mau kawin. Akhirnya diizinkan saya mengundurkan diri. Akhirnya saya pulang. Dan saya waktu itu ada sisa gaji dan juga dapat pesangon.
Akhirnya jumlah uang itu kurang lebih antara eh, antara 1.500.000 sampai 1.600.000 700. Kemudian saat pulang, sebelum saya nikah, akhirnya namanya laki-laki saya harus bagi untuk biaya nikah dia. Akhirnya saya beli pakaian dia. Akhirnya itu yang utamanya adalah emas. Emas itu saya berikan ke dia itu kurang lebih 50 gram. Waktu emas itu harganya Rp750. Rp750 1 gram. Akhirnya beli. Nah, jumlah kurang lebih habisan antara 10 juta waktu itu. Antara 100.000, bukan 100 juta. Rp100.000 dengan beli emas selamasan. Nah, begitu kawin bulan April, akhirnya waktu itu sebelum waktu saya di Kalimantan, saya ngomong ke bakal saya, Kang, coba hubungi sama tua saya yang rumahnya di sini. Ya, terus bilang Bapak. Tahu-tahunya begitu datang bulan Agustus, bulan April tahun 77, kakak saya nggak bilang apa-apa. Akhirnya saya tuh saja mendesak dia, karena dia juga nggak begitu perhatian serius dalam masalah perkawinan. Akhirnya saya yang datang, diurus oleh saya sendiri masalah bikin sebelum nikah itu ada surat IKUA, adalah mencari surat bahwa saya itu masih di Jakarta. Terus saya datang ke kampung, terus bikin undangan ke kampung, di undangan lama-lama terus bukan akad nikah, mencari KUA. Tahunya KUA aja dari Cihamplas ke Bandung. Dapat di sana kalian masih lokasi dari Sukajadi. Akhirnya saya nikah di Cimahi, yaitu di komplek Angkatan Darat. Di komplek itulah saya nikah. Karena saya tidak ngerti, waktu itu tidak ngerti sama sekali masalah nikah, dikirain oleh saya bahwa untuk biaya pernikahan itu dia tanggung sendiri. Kita itu hanya memberikan satu tunjangan terakhir. Akhirnya saya waktu saya mau nikah, saya pakai bis nikah saya. Saya maksa, kalau enggak saya bilang nggak mau memberikan bantuan, udah saya angkot. Akhirnya dia naik memberikan bis ke saya karena kerja dia Uli. Jadi bisa Uli berangkat ke Cimahi. Akhirnya nikah, dan waktu itulah saya memberikan uang Rp100.000 untuk biaya perkawinan. Akhirnya nikah, udah gitu udah begitu nikah, saya nikah terus saya kerja di Lok Sumawai. Karena kerja di Lok Sumawai sama juga perusahaan Betel. Perusahaan Betel yang kebanyakan namanya. Kerjanya sama di bagian Mirai, pemasangan mesin-mesin. Yang mesin dipasang nggak jauh beda dengan mesin apa yang dikerjakan di Bontang. Hanya bedanya sedikit. Awal kerja di Bontang itu pemasangan pagar-pagar dulu dari airport sampai pabrik. Lokasi pabrik di Kalimantan. Pabriknya LNG di Kalimantan ataupun LPG di Kalimantan. Padahal itu jauh sekali ya. Lebih dari mungkin 2 kilo, 3 kilo panjangnya. Dikerjain ya sampai lokasi perumahan bule, lokasi perumahan karyawan, terus ke lokasi pinggiran pabrik ya, pinggir pabrik di pagar besi, pagar makel, pagar ram, apa itu namanya. Udah gitu saya kerja di Sumawai untuk masang mesin yang sampai nggak jauh beda pakai di Sumawai. Mesin dipasang sama dengan mesin yang Kalimantan, hanya ada sedikit beda, yaitu mesin namanya turbin gas generator. Itu yang saya kerjakan. Yang lainnya sama, yaitu pompa-pompa, terus boiler, terus
beberapa dosa yang lainnya adalah penyelenggaraan